Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video tutorial Laravel 8 pada kesempatan kali ini. Kembali lagi dengan saya Muhammad Wahyudi dari Universitas Dinamika dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mempersiapkan CWRD atau Create Update Delete dalam Laravel, tentunya terhubung dengan database juga. Setelah kita belajar bagaimana cara migrasi, seeder, dan juga bagaimana caranya kita membuat database secara otomatis di Laravel, sekarang kita akan mencoba membuat sistem atau program untuk melakukan CURD atau CWRD atau Create Update Delete, seperti itu. Untuk tahap ini kita akan terlebih dahulu belajar bagaimana caranya memasukkan aset-aset seperti CSS dan juga Bootstrap ke dalam CWRD-nya nanti, dan juga kita akan mencoba untuk membuat project Laravel kita itu menjadi privasi. Biasanya kan kita kalau mengakses Laravel itu pasti ada domain publiknya lah. Kita sekarang coba ke privasi agar sebelum kita publik kita bisa maintenance dulu program kita seperti apa nantinya, seperti itu. Oke, tanpa banyak bicara lagi, untuk pertama kalinya yang harus teman-teman siapkan seperti biasa control panel SAMPP nya atau database nya teman-teman, jangan lupa di start. Oke, selanjutnya kita akan buat database baru. Pastikan teman-teman punya database baru. Di sini saya sudah mencontohkan membuat database saya, database Laravel, dan juga membuat label baru teman-teman. Database Laravel ini sudah kita buat sebelumnya di sesi migrasi di siswa. Saya buat siswa itu strukturnya seperti ini. Silakan teman-teman contoh, atau teman-teman mau buat pakai tabelnya teman-teman sendiri, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah persiapkan database yang nantinya akan kita eksekusi terlebih dahulu, dan juga tabelnya yang akan kita eksekusi. Lalu kita sekarang coba buat file baru aja ya teman-teman. Kita buat project baru di CMD seperti yang waktu pertama kali tutorial Laravel 8 ini saya kerjakan dengan cara composer, create project. Ini prefer this Laravel sembari kita mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Di sini saya menamakan projectnya Laravel_CWRD. Oke, enter. Kita tunggu prosesnya, mungkin mau makan waktu sedikit lebih lama karena tergantung juga dengan kondisi jaringan internetnya teman-teman di rumah. Kita sembari menunggu, kita kulik-kulik lagi belajar Laravel 8 ini yang sudah kita tempuh sebelumnya sebanyak 6 atau 8 video. Pertama kita belajar bagaimana cara menginstal Laravel yang kita lakukan sekarang, terus kita belajar bagaimana menggunakan MVC routing, kita belajar bagaimana caranya membuat template, dan juga kita belajar menyambungkannya ke database. Sekarang kita coba untuk mengeksekusi database tersebut, create, update, delete, dan juga tentunya insert nantinya. Insert itu update terus delete seperti itu. Kita tunggu. Sebenarnya sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita masuk terlebih dahulu teman-teman ke halaman atau ke folder kita, folder project kita yang baru tadi, SAMPP htdocs, tapi namanya Laravel. Nah, karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita akan merubah atau menghapus domain publiknya menjadi tidak ada domain publik atau privasi. Kita buat dulu folder privasi. Setelah sudah, kita pindah semua isi data yang ada di sini di dalam folder privasi kecuali folder public. Kita pindah dulu semuanya.
kecuali public. Yang di public kita ekstrak keluar filenya, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V, dan publiknya kita delete. Tujuannya agar aksesnya kita tanpa menginputkan atau ada domain publiknya teman-teman. Ketika sudah seperti ini, kita masuk ke Visual Studio Code atau text editornya teman-teman. Kita buka project kita yang baru tadi, select folder. Yang harus pertama yang kita lakukan adalah merubah database teman-teman. Nah, di database kita tadi databasenya Laravel sudah benar, terus URL-nya juga localhost, root, password sudah benar. Lalu kita juga cek di config database apakah sudah sesuai database. Ini kita ganti menjadi Laravel, ini menjadi root usernya. Oke, di save, close. Oke, langsung kita masuk ke codingan pertama. Yang harus kita rubah pertama yaitu di tabel index untuk membuktikan kalau domain public itu sudah hilang teman-teman. Seperti itu biasanya kan ada tulisannya public. Nah, ini kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman. Dengan mengganti, cukup kita kasih privasi. Yang kita harus coding di sini, kita cukup menambahkan privasi. Sudah gini doang. Lalu coba kita akses. Kalau misal kita belum hapus publiknya, maka tampilannya ada domain publiknya seperti ini teman-teman. Nah, berhubung ini file project yang lama, function index atau welcome-nya saya ganti, jadi halamannya not found. Sekarang coba kita ke Laravel JWD. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama tidak ada sama sekali tulisan publiknya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya cukup dengan nama project kita saja, seperti itu. Itu pertama. Lalu kita masuk ke tahap kedua teman-teman. Sudah kita rubah privasinya atau indeksnya teman-teman, kita beranjak ke halaman tampilan teman-teman, dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan mencoba untuk memasukkan Bootstrap dan juga Java. Kita download dulu untuk jQuery nya karena tadi sudah saya download untuk Bootstrap-nya. Untuk jQuery nya kita pakai yang versi terbaru teman-teman. Yang uncompress ini teman-teman buka, teman-teman Ctrl A terus copy, kita kembali ke folder dulu, folder project kita. Terus di sini teman-teman buat folder namanya aset agar tertata rapi. Aset ini nantinya isinya adalah CSS dan juga JS atau JavaScript. Lalu kita buka terlebih dahulu atau ekstrak terlebih dahulu bootstrapnya. Sudah saya copy tadi teman-teman, sudah saya ekstrak juga. Kita copy, kita kembali ke folder aset tadi, kita paste di sini. Setelah itu kita copy lagi nih, kita kembali ke text editor, kita masuk ke folder aset. Mungkin belum terrefresh, sebentar. Oh, namanya saya salah teman-teman, untuk naruh create project asetnya.
Saya cut dulu, saya pindah ke folder Laravel ke privasi. Saya paste saja di sini, lalu di aset kita create di JS, folder JS, namanya jQuery.min.js. Isinya kita ambil dari sini. Tujuannya yaitu nanti kita akan menggunakan template, teman-teman, biar coding kita nggak terlalu banyak seperti itu. Oke, setelah sudah, kita buat kelas view baru, teman-teman. Kelas view baru untuk menampilkan belajar Laravel 8. Kita belajar untuk menampilkan tulisan biasa terlebih dahulu saja. Resource view, file, kita buat kelas baru. Jangan lupa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika kita mau membuat kelas view kita harus menginputkan .plate. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan kontennya untuk isian dari indeksnya tadi. Saya copy saja ya, teman-teman. Saya copy. Nah, jadi nanti akan menampilkan tulisan belajar Laravel, teman-teman. Ini adalah kerangka masternya, indeksnya. Untuk cara menampilkannya, kita buat home.plate.php. Kita extend seperti biasanya, extend namanya t_index yang kita extend, lalu ada section content namanya belajar Laravel 8. Nanti akan muncul tulisan belajar Laravel 8. Sebelum itu, karena kita menginputkan jQuery dan juga Bootstrap, pastinya di sana ada form kolektif seperti itu. Jadi kita menginputkan ini terlebih dahulu, teman-teman. Kita kopikan ke folder ya. Setelah sudah kita inputkan untuk home plate-nya dan juga t-indexnya, berhubung kita juga pastinya nanti akan butuh form atau isian seperti text field dan juga text area dan lain sebagainya, maka kita butuh yang namanya package Laravel Collective HTML. Bagaimana cara memasukkannya atau installnya? Kita buka dulu Composer JSON-nya kita di privasi, buka terlebih dahulu, lalu menginputkan Laravel kolektifnya, teman-teman. Salah satunya yaitu form kolektif Laravelnya, kita inputkan di sini aja. Jangan lupa kasih koma, save. Lalu setelah sudah, kita masuk ke app kita, ke app.php, karena perlu kita tambahkan untuk repositorinya. Di sini kita tambahkan di package provider, kita tambahkan kolektif Laravelnya. Jangan sampai ketinggalan komanya ya, teman-teman, karena itu sangat berpengaruh sekali. Ini masih masuk terkomen. Lalu kita tambahkan kembali di names aliasnya. Kita save. Lalu hal terakhir yang harus kita rubah yaitu di
roots kita teman-teman di web.php. Nah ini kan masih welcome, kita return ke view class home yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah selesai, coba kita cek ya teman-teman. Untuk Laravel, oh collective provider not found. Oh sepertinya kita tadi salah menaruh filenya teman-teman. Coba kita lihat terlebih dahulu di proyekan saya sebelumnya. Composer JSON. Tuh. Oke, sudah betul nampaknya di app-nya teman-teman. Oh bukan, pertemuan 11 folder. Ya, kita copy semua, kita pindahkan ke punyanya kita tadi. Kita save teman-teman. Sudah, coba kita akses lagi. Oh nampaknya belum diupdate, sorry teman-teman. Kita update terlebih dahulu karena kita tadi memasang kolektif Laravel yang baru. Gunanya untuk memperbarui package-package yang kita butuhkan yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di sini ada tulisannya installing Laravel Collective. Setelah sudah, coba kita cek terlebih dahulu lagi. Nah, maka tulisan belajar Laravelnya sudah bisa teman-teman. Nah, belajar Laravel sudah masuk, berarti tandanya sudah bisa diakses untuk Bootstrap dan juga jQuery-nya. Sekian dulu presentasi atau tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. See you teman-teman di next video. Bye bye.